Ya, menarik ya. Semoga saja di tangan John Hartman Indonesia bisa meraih juara nanti ya di pertandingan tersebut. Informasi berikutnya pemirsa, di tengah memanaskan situasi dalam negeri dan ancaman serangan dari Amerika Serikat, Iran menutup wilayah udaranya. Iran tutup wilayah udara dari pantauan layanan penelusuran penerbangan Flight Radar 24. Iran menutup wilayah udaranya untuk seluruh penerbangan sejak Rabu sore. Namun hal itu tidak berlaku bagi penerbangan internasional dari dan menuju Iran. Dengan izin resmi otoritas Iran, pemirsa, sejumlah maskapai internasional terkena imbasnya, diantaranya Indian Airlines, Aeroflot Rusia, dan Lufthansa. Maskapai-maskapai ini terpaksa mengalihkan rute penerbangannya supaya tidak melintasi langit Iran. Pemirsa, penutupan jalur penerbangan tersebut rupanya hanya berlangsung sekitar 5 jam. Pagi tadi, otoritas Iran hari ini kembali membuka wilayah udaranya. Penutupan dilakukan di tengah kekhawatiran serangan terbuka Amerika Serikat ke Iran yang bisa membahayakan penerbangan. Pemirsa, Amerika Serikat sendiri telah menarik sejumlah personilnya dari basis militer di Timur Tengah, dan langkah ini diambil setelah Iran mengancam akan menyerang basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika Amerika Serikat nekat menyerang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan untuk menunda serangan terhadap Iran. Menurut Trump, penundaan serangan dilakukan karena ia mendapat kabar bahwa tidak ada lagi korban jiwa berjatuhan dalam gelombang unjuk rasa di Iran. Ya, pemirsa, Trump menyambut baik situasi di Iran yang informasinya tidak lagi menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Namun demikian, Trump menyebut masih akan memantau perkembangan dalam menentukan langkah yang akan diambil oleh Amerika Serikat. Pemirsa, sebelumnya Trump sempat mengatakan akan mengambil tindakan intervensi ke Iran jika korban jiwa masih terus berjatuhan dalam gelombang unjuk rasa di Teheran. Trump meminta warga Iran untuk melanjutkan protes terhadap pemerintahan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Dikatakan bahwa di media sosial bantuan untuk para demonstran akan segera tiba dari Amerika Serikat. In Iran is stopping, it's stopped, it's stopping, and there's no plan for executions or execution. So I've been told that a good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. Pemirsa, situasi Iran semakin membara dengan maraknya demonstrasi besar-besaran menewaskan lebih dari 2.000 warga. Meski terkendala komunikasi, pemerintah Indonesia menyiapkan langkah bagi WNI di Iran untuk dievakuasi. Situasi keamanan di Iran masih memanas hingga saat ini. Sejak pecah kerusuhan pada akhir Desember kemarin, sudah lebih dari 2.000 warga meninggal dunia. Ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang Iran juga sudah sepertinya di ujung tanduk, meski ribuan warga Iran turun ke jalan menolak campur tangan Amerika dan Israel dalam konflik internal Iran ini. Pemerintah Indonesia sendiri mengakui sulit berkomunikasi dengan para WNI di Iran di tengah kondisi demonstrasi besar-besaran di sana. Menteri Luar Negeri meminta KBRI Iran menyiapkan langkah evakuasi bagi 386 WNI di Iran jika situasi keamanan terus memburuk, termasuk jika Amerika benar-benar menyerang Iran. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Pemirsa, di tengah menanti kepastian evakuasi, WNI di Iran dihimbau untuk ikut arahan KBRI dan Kementerian Luar Negeri. Pertama, tingkatkan kewaspadaan, hindari pusat demo dan kerumunan massa.
Himbauan KBRI Teheran untuk WNI, pemirsa. Himbauan KBRI Teheran untuk WNI yang kedua. Yang memiliki rencana perjalanan ke Iran dihimbau menunda perjalanannya hingga situasi dan kondisi keamanan di Iran dinyatakan kondusif. Himbauan KBRI Teheran untuk WNI yang ketiga. Hubungi hotline KBRI Teheran di +98 99 1466 8845 +98 902 466 8889 atau hotline Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri di nomor 0812 9007 0027. Pemirsa, KPU akan menggelar rapat sebagai tindak lanjut putusan Komisi Informasi Pusat terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi ini berkaitan dengan putusan KIP yang mengabulkan gugatan Bonatua Silalahi terkait dokumen ijazah Joko Widodo, memaksa KPU untuk membuka ke ruang publik riwayat pendidikan Joko Widodo. KPU juga menyebut akan menggelar rapat sebagai tindak lanjut hasil putusan KIP ini, meskipun saat ini KPU belum menerima salinan utuh putusan itu. KIP sendiri, pemirsa, mengabulkan gugatan Bonatua untuk membuka ke publik riwayat pendidikan mantan orang nomor 1 di Indonesia itu. Di mana sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Bonatua Silalahi terhadap Komisi Pemilihan Umum. Putusan ini mewajibkan KPU memberikan salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pencalonan saat pemilu presiden. Dalam putusannya, Majelis Komisi Informasi menilai salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik. Selain itu, majelis menyatakan informasi tersebut berkaitan langsung dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi juga menegaskan pemberian informasi tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik data karena berkaitan dengan jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Menanggapi putusan tersebut, Bonatua menyebut keputusan ini sebagai kemenangan publik. Ia menyatakan selama ini sejumlah informasi terkait ijazah disebut tertutup dan tidak diberikan secara utuh kepada masyarakat. Bonatua juga mengingatkan KPU memiliki batas waktu 14 hari untuk menentukan sikap apakah akan melaksanakan putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemenangan publik artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya yang 9 item ini. Apabila dalam jangka waktu 14 hari KPU tidak mengajukan banding, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. KPU wajib memberikan informasi salinan ijazah tersebut kepada pemohon sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Aristiawan, iNews melaporkan.